Tarik Des, semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu semua selalu sehat dan selalu bersemangat. Pagi ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Jadi melanjutkan yang kemarin, untuk hari ini kita membahas mengenai organ-organ pada sistem pencernaan. Oke, kita mulai langsung saja. Jadi, bagaimana makanan diproses dalam tubuh? Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahapan. Tahap yang pertama disebut ingesti, yaitu proses saat masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua disebut digesti, yaitu proses pada saat pencernaan dari makanan yang berukuran besar menjadi molekul-molekul yang berukuran kecil. Kemudian ada proses absorpsi, yaitu proses penyerapan molekul nutrisi ke dalam pembuluh darah. Dan terakhir adalah proses defekasi, yaitu proses pembuangan sisa makanan yang tidak tercerna dalam bentuk feses atau kita kenal sebagai pup. Jadi inilah 4 tahapan makanan diproses pada tubuh manusia. Nah, apa saja yang membuat proses ini dapat berjalan? Tentunya organ-organ pencernaan. Apa saja organ pencernaan pada tubuh manusia? Mari kita bahas. Secara umum, organ pencernaan pada tubuh manusia diawali dari saluran yaitu mulut, kemudian melewati esofagus atau kita kenal sebagai kerongkongan, lalu lambung, kemudian masuk ke usus halus dan berakhir di usus besar. Nah, inilah yang disebut sebagai saluran pencernaan. Jadi, saluran pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Selain saluran pencernaan, dalam sistem pencernaan juga ada organ-organ pelengkap atau organ aksesori yang mendukung proses pencernaan. Organ aksesori pada pencernaan antara lain gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, empedu, dan pankreas. Gigi dan lidah adalah organ aksesori yang membantu pencernaan secara mekanik. Sedangkan kelenjar ludah, hati, empedu, dan pankreas adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu pencernaan secara kimiawi. Pencernaan makanan terjadi baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Kita akan bahas masing-masing dari organ-organ pencernaan tersebut. Yang pertama, kita masuk ke mulut. Jadi, proses pencernaan dimulai dari proses ingesti, yaitu pada saat kita memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, organ apa sih yang berperan di sini? Di dalam mulut, terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah. Nah, struktur gigi seperti sudah kita ketahui seperti gambar berikut. Gigi manusia terdiri dari 3 jenis, yaitu di depan ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, kemudian gigi taring untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi pada anak-anak adalah 20 buah, sedangkan pada remaja dan dewasa jumlahnya menjadi 32 buah. Kemudian ada pula lidah yang berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam mulut, sehingga makanan tercampur merata dengan air liur dan dapat dicerna secara mekanik oleh gigi. Selain pencernaan mekanik, ada pula pencernaan kimiawi. Pencernaan kimia di dalam mulut dibantu oleh air liur. Air liur dihasilkan oleh kelenjar ludah yang ada di bawah lidah. Kelenjar ludah ini menghasilkan air liur yang mengandung enzim petialin. Fungsi enzim petialin adalah mengubah amilum menjadi maltosa.
Kita lanjutkan. Setelah dari mulut, makanan yang sudah hancur disebut sebagai bolus. Bolus masuk ke dalam pangkal dari saluran hidung dan mulut yang disebut sebagai faring. Di dalam faring terdapat katup seperti yang dapat kamu lihat yang berfungsi mencegah masuknya makanan ke dalam kerongkongan. Katup ini disebut sebagai epiglottis. Kemudian dari faring, makanan diteruskan melalui esofagus atau kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong menuju lambung dengan gerakan otot kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Nah, di dalam lambung, makanan dicerna baik secara mekanik dan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot dinding lambung. Sedangkan pencernaan secara kimia dibantu oleh zat-zat dalam lambung, yaitu asam lambung atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam lambung berfungsi untuk mengubah pH serta membunuh kuman penyakit yang mungkin masuk bersama makanan. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton, dan enzim renin berfungsi untuk mengemulsi kasein pada susu. Setelah makanan dicerna di dalam lambung, bentuk bolus berubah menjadi seperti bubur yang disebut kim. Dari lambung, kim diteruskan ke dalam usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama disebut usus 12 jari atau duodenum, kemudian ada usus kosong atau yeyunum, dan usus penyerapan atau ileum. Duodenum terhubung dengan 2 organ pelengkap, yaitu pankreas dan empedu yang dihubungkan dengan salurannya. Nah, kita bahas mengenai pankreas. Pankreas terletak tepat di bawah lambung, di antara lambung dan usus. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan 3 enzim, yaitu tripsin, amilase, dan lipase. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi polipeptida. Enzim amilase berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa, dan enzim lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain pankreas, ada pula organ pelengkap yang berhubungan dengan usus halus, yaitu kantung empedu. Kantung empedu ini menampung getah empedu yang disekresikan oleh hati. Fungsi dari getah empedu adalah untuk mengemulsikan lemak. Oke, jadi di dalam usus halus di duodenum terjadi pencernaan secara kimiawi melalui enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan getah empedu. Kemudian, makanan dilanjutkan di yeyunum, di mana terjadi pencernaan lanjutan secara enzimatis, dan akhirnya berakhir di ileum. Di ileum, makanan diserap ke pembuluh darah. Bagaimana usus dapat menyerap makanan? Usus dapat menyerap makanan sebab memiliki struktur seperti sikat. Jadi dinding usus tidak halus, melainkan bergelombang, lebih mirip seperti sikat. Struktur sikat ini disebut sebagai villi. Fungsi villi adalah memperluas bidang penyerapan sehingga proses penyerapan nutrisi ke pembuluh darah berlangsung lebih cepat. Setelah dari usus halus, makanan dilanjutkan ke usus besar. Usus besar memiliki beberapa bagian. Yang pertama, muara dari usus besar di mana terhubung antara usus halus dengan usus besar disebut sebagai cecum, atau biasanya kita kenal sebagai usus buntu. Di ujungnya terdapat umbai cacing atau appendix. Fungsi appendix ini pada bayi untuk menghasilkan sistem imun. Kemudian, usus besar atau kolon terdiri dari 3 berdasarkan arahnya, yaitu kolon naik, kolon menyamping,
kolon turun, dan ada pula kolon sigmoid, dan berakhir di rektum. Fungsi kolon adalah dalam membentuk feses, yaitu menyerap air dan mengatur konsistensi feses sesuai kondisi tubuh. Feses akhirnya dari kolon dibawa menuju ke rektum dan dikeluarkan melalui anus. Sehingga itulah keseluruhan dari proses pencernaan. Oke, pembahasan tentang pencernaan kali ini sampai di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.